Ya, kembali bersama Kak Noven dalam Devotion Time, fondasi yang berani diuji atau fondasi yang berani untuk diuji. Kita akan mengutip dari 1 Korintus 3, ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 11, di mana bunyinya demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam hal ini, kita harus berani bertanya, apakah fondasi iman kita benar-benar kokoh atau cuma diwariskan tanpa diuji? Banyak orang hidup hanya memakai pemikiran warisan, kebiasaan lingkungan, tradisi kelompok, atau bahkan opini tokoh favorit, atau juga bisa sekedar ikut arus komunitas. Tetapi beranikah kita bertanya, atau kadang juga ada yang jarang bertanya untuk diri sendiri gitu ya, apakah fondasi ini benar-benar kuat? Itu perlu kita kritisi lebih lanjut sebenarnya. Seringkali kita masuk di level takut bertanya, takut berbeda, takut dicap memberontak, atau bahkan takut keluar dari pola lama. Padahal fondasi yang sehat itu tidak takut diuji. Kalau kita memakai pemikiran Descartes, ya, dan kita mulai membongkar rumah kita pribadi, ya. Si René Descartes ini pernah menggambarkan pencarian kebenaran itu tuh seperti seseorang yang membongkar rumah lama untuk memeriksa fondasinya. Karena apa? Karena mungkin satu, tembok bisa terlihat indah. Kedua, bisa juga ya cat rumah bisa kelihatannya mewah gitu. Atau juga bisa ketiga, dekorasi atau interiornya bisa memukau gitu, mempesona. Tetapi kalau fondasinya retak, sebenarnya itu membahayakan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Nah, begitu juga sebenarnya dalam hidup rohani, ya. Kadang liturgi terlihat megah ataupun liturgi terlihat kusyuk gitu. Terus komunitas kelihatan ramai. Bisa juga khotbah yang kita dengar ataupun sermon yang kita dengar atau homili kalau di gereja Katolik yang kita dengar itu sangat menggugah emosional kita. Atau juga bisa yang keempat, ya musik itu menyentuh emosi kita gitu. Tetapi yang perlu kita pahami, itu semua belum tentu berarti fondasi kekristenannya sehat. Misalnya hanya berkanjang pada mujizat. Kalau nggak berkanjang pada mujizat berarti dianggap imannya nggak besar. Itu kan sebenarnya secara pemikiran Kristiani itu terjebak kesalahan yang cukup fatal ya. Karena iman ditaruh pada berkanjang pada mujizat yang dialami semata. Nah, kalau kita berani masuk ke dalam skeptisisme yang sehat, perlu dipahami ya bahwa skeptisisme yang sehat itu tidak sama dengan memberontak. Ada orang takut berpikir kritis karena dianggap kurang iman. Padahal berpikir kritis kan tidak selalu berarti melawan Tuhan. Kadang justru itu tuh keseriusan mencari dalam pencarian kebenaran lah. Ya. Jadi masalahnya bukan, yang pertama ya masalahnya bukan bertanya, tetapi yang cukup kita harus concern adalah
bertanya demi ego. Nah, itu jangan sampai ya. Juga membongkar tanpa mau membangun, misalnya mengkritik sesuatu tapi tidak memberikan solusi gitu. Berikutnya juga bisa skeptis tapi tidak ada arah yang jelas. Skeptisnya mau kemana dan apa dasar skeptisnya dan apa yang dibangun dari dasar skeptis itu gitu. Arahnya ndak bisa dipahami misalnya. Itu kan berarti zong ya, skeptis yang zong gitu, yang tidak membentuk iman, tidak melakukan dekonstruksi tapi tidak melakukan konstruksi lanjutannya apa gitu. Terus juga jangan juga terjebak pada apa? Merasa diri paling pintar. Itu juga rawan ya. Kalau kita mau sehat dari itu semua, minimal berani menguji untuk menemukan yang lebih kokoh, baik dasar argumen rohaninya maupun dasar imannya gitu. Dalam Alkitab, Yesus juga sebenarnya menantang tradisi yang salah. Saat Yesus datang, dia berkali-kali berkata seperti ini, "Kamu mendengar, tetapi aku berkata kepadamu." Kenapa ada ucapan seperti itu? Karena ada tradisi yang melenceng kemungkinan, ya. Kedua, ada kemungkinan tafsir yang kehilangan kasih. Dasar kasih itu sudah disingkirkan. Atau yang ketiga, bahkan hukum yang terlalu legal, tetapi sebenarnya kehilangan hati Tuhan, sehingga peraturan yang dibuat gereja itu lebih Tuhan dari Tuhan. Nah, itu perlu diwaspadai ya. Jadi kita mesti berani juga menguji tradisi atau culture dalam sebuah gereja yang kita masukin. Bukan berarti otomatis yang kita uji itu salah ya, tapi maksudnya kita melihat apakah hal tersebut itu make sense untuk kita jalani dalam hidup kita, atau ini justru mengkerdilkan kita. Nah, itu juga harus dipahami. Tapi jangan terjebak dalam hal yang salah adalah menggantikan Tuhan dengan ego diri kita sendiri. Itu juga harus diwaspadai. Terus bahayanya yang lain adalah bahaya fanatisme institusi sebenarnya. Kadang bisa orang tanpa sadar kan jadi lebih loyal kepada kelompoknya, denominasinya, budaya gerejanya, tokoh tertentu atau instansi gerejanya. Itu kan bisa ya, daripada kepada Kristus sendiri. Nah, maka muncul statement-statement atau narasi di publik, gereja kami yang paling benar, atau di luar gereja kami atau denominasi kami semua kurang rohani. Itu sudah VVIP Farisi ya saya kira. Jadi kalau atau ada narasi lain, kalau pindah dari gereja kami berarti tidak setia. Terlepas dari itu semua ya, dari narasi-narasi yang sering beredar itu ya. Padahal apa keinginan Kristus? Jelas-jelas keinginan Kristus itu sebenarnya lebih besar daripada sekat institusi manusia. Terlalu membatasi orang untuk bertumbuh adalah ciri kecacatan sebuah institusi itu sendiri sebenarnya. Ambil contoh lah, kita kuliah dosen tuh nyuruh kita mengcompare teori-teori yang ada. Kalau dosen tersebut hanya mengajarkan bahwa hanya harus memakai teori dia, ya, sedangkan misalnya yang diajarkan itu contoh lah, misalnya kalau dalam desain dia seorang yang mengajarkan Photoshop tahun 2000, sedangkan sekarang sudah tahun 2026. Ya kalau dia ngotot harus menggunakan Photoshop 2000, ya itu harus dipertanyakan sebenarnya kriteria ataupun kevalidan dari keilmuannya dia gitu. Nah, kalau kita mengacu pada Yohanes 8 ayat 32 ya.
Yohanes pasal 8 ayat 32 yang berbunyi demikian. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi dari ayat ini sebenarnya kebenaran sejati tidak takut diuji. Kedua, kebenaran sejati juga tidak takut adanya dialog yang mendewasakan. Ketiga, tidak takut terhadap pertanyaan yang sincere, yang tulus. Karena kalau terang itu tidak takut untuk diperiksa. Kalau barangnya original ya, genuine. Contoh misalnya kita jual emas genuine gitu misalnya. Ya kita nggak takut dong kalau emas itu diuji itu emas beneran atau tidak gitu loh. Kalau itu takut diuji dan tidak boleh diperdebatkan, berarti ada potensi bahwa itu tidak original, tidak genuine. Nah, kalau kita membedah lebih lanjut ya, kita masuk dalam misalnya masuk di level iman kita itu iman dewasa atau iman pinjaman, atau mungkin kita bisa menarasikan sebagai iman dewasa bukan iman pinjaman lah. Ada fase hidup di mana Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami kebingungan, pergumulan, pertanyaan, bahkan terguncangnya kehidupan kita ataupun fondasi hidup kita. Kenapa itu mungkin terjadi? Karena Tuhan tuh tidak mau kita hanya punya iman yang ikut-ikutan atau sekedar ngikutin tradisi ataupun adat istiadat di dalam bergereja itu, atau juga menggantungkan iman gitu pada romonya, pendetanya atau institusi gerejanya, yang belum tentu berarti bergantung pada Kristus loh. Ini juga mesti dicermati dengan benar. Tuhan tuh rindu kita tuh punya iman yang sadar, dewasa, dan juga apa? Mengenal Yesus secara pribadi, bukan berdasarkan apa kata orang seperti di kitab Ayub ngomong ya. Kalau kita lihat misalnya iman bayi itu bisa berkata apa sih? Aku percaya karena semua orang di sekitarku percaya. Ya, itu iman bayi levelnya. Kalau iman dewasa itu lain narasinya. Narasinya kira-kira seperti ini. Aku sudah menguji, bergumul, bahkan mencari, dan aku tetap menemukan Kristus sebagai dasar yang kokoh. Nah, itu iman yang dewasa. Kalau iman masih dicekokin, harus dengerin kata pendetanya, ya untuk apa kita baca Alkitab sendiri gitu loh. Kita harus berani ngecek dengan pendeta lain juga, dengan konsep-konsep pengajaran yang terkait gitu loh. Apakah yang kita pahami ini benar gitu loh. Nah, kalau kita bedah lebih lanjut ya, red flag apa dalam komunitas kalau bisa tergolong red flag gitu. Red flagnya yang mungkin terjadi kalau komunitas itu satu, melarang pertanyaan. Kedua, memakai rasa takut untuk mengintimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Terus yang ketiga, anti dialog. Keempat, anti evaluasi. Kelima, mengontrol lewat guilt trap atau rasa bersalah gitu loh, jebakan rasa bersalah. Kalau ada itu semua, itu jelas kita berarti harus hati-hati ya. Karena apa? Tuhan tidak bekerja melalui manipulasi ketakutan. Karena dalam Tuhan justru ada kemerdekaan. Jadi kalau ada ngajar yang aneh seperti itu, ya itu mesti waspada. Kita juga bisa cek green flag-nya apa dari komunitas yang sehat. Satu, terbuka untuk dialog. Kedua, rendah hati untuk belajar. Ketiga, fokus pada pertumbuhan Kristus, pertumbuhan yang menjadi lebih ke karakter Kristus gitu. Terus yang keempat mungkin yang cukup penting juga adalah tidak anti kritik. Yang kelima, tidak takut transparansi.
Nah, kalau kita ambil sebuah analogi ya, sesuai di bidang saya, misalnya teknik sipil. Sebagai teknik sipil kita tahu ya gini ya, bangunan itu paling berbahaya bukan yang retak secara kelihatan, tetapi yang fondasinya lemah namun dari luar tuh kelihatan kokoh ataupun kelihatan indah, estetis, tapi fondasinya patut dipertanyakan. Kenapa? Bahkan gempa kecil saja itu bisa berbahaya bagi gedung yang kelihatan kokoh atau indah tetapi fondasinya rapuh. Begitu juga dengan iman. Karena itu perlu kita sadari bahwa Tuhan itu kadang mengizinkan terjadinya gempa-gempa kecil dalam kehidupan kita atau mungkin gempa yang besar bagi beberapa orang. Ya. Seperti apa gempa itu? Mungkin terjadinya konflik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam, pergumulan pribadi yang mungkin nggak bisa diceritakan atau dipercayakan kepada otoritasnya, atau juga bisa pada kekecewaan. Jadi kalau ada pergumulan yang berat banget dan menurut dia juga kalau diceritakan otoritasnya tidak bisa membantu, ya kita mending ngomong simpel kan, tolong doakan saya aja, udah selesai. Kalau dapat otoritas kepo, ya itu Anda pertanyakan sendiri bagaimana, Anda gumulin sendirilah bagaimana meresponinya ya. Jadi itu semua tuh mungkin kita alami, itu semua untuk memperlihatkan kepada kita apa sih? Apakah fondasi kita itu benar-benar Kristus atau hanya kenyamanan sistem? Nah, kalau kita ngelihat dari secara formasi rohaninya ya, up in out ya. Untuk up-nya misalnya hubungan dengan Tuhan. Beranikan diri kita itu datang kepada Tuhan dengan pertanyaan yang jujur. Tuhan tuh tidak takut pada pergumulannya kita. Jadi datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini loh, aku sedih, aku kecewa, aku apa. Ceritain kepada Tuhan. Kalau mungkin otoritas rohani bisa menghakimi, bisa sebar fitnah atau tebar fitnah, tetapi percayalah, datanglah kepada Kristus. Itu beda banget. Itu up-nya ya. In-nya, transformasi diri apa yang harus yang bisa kita capai lah. Mungkin dengan lebih simpel kita melakukan refleksi pribadi lah ya, uji apakah keyakinan kita itu benar-benar sudah kita pahami atau hanya yang kita terima itu tanpa refleksi sama sekali, telan bulat-bulat gitu loh. Ya kalau sudah dewasa sih ya minimal bisa refleksi pribadi ya. Nah untuk outnya apa? Dampak kepada orang-orang di sekitar kita atau pada dunia di sekitar kita ya, atau dunia kerja kita gitu. Jadilah orang percaya yang satu, rendah hati, kedua, terbuka untuk belajar, ketiga, di samping terbuka untuk belajar tetapi juga tetap berakar kuat dalam Kristus ya. Nah, planningnya apa nih yang ideal buat kita masing-masing? Ini mungkin saran saja dari Kak Noven. Hari ini coba refleksikan, satu, keyakinan apa yang selama ini hanya ternyata warisan atau iman warisan atau warisan lingkungan, warisan gereja kita. Kedua, apakah kita takut berdialog karena fondasi iman kita, fondasi kekristenan kita ternyata rapuh misalnya. Yang ketiga, apakah pusat iman kita itu benar-benar Kristus atau institusi manusia? Yang keempat, kalau fondasi hidup kita itu diuji hari ini, apakah kira-kira masih bisa tetap berdiri? Nah, semoga 4 hal refleksi ini bisa membantu kita
dan mendewasakan kita bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar aku memiliki iman yang dewasa, bukan iman yang takut bertanya, tetapi juga bukan hati yang sombong dan merasa paling benar. Ujilah fondasi hidupku Tuhan. Bentuklah aku menjadi pribadi yang berakar pada Kristus, bukan sekedar tradisi manusia. Berikan kerendahan hati untuk belajar dan terus belajar, dan juga keberanian untuk tetap berdiri di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekedar untuk selingan ya. Mungkin ada orang bilang, jangan banyak tanya, nanti imanmu goyah. Lalu ada teman saya menjawab, kalau ada satu pertanyaan saja bisa merobohkan iman saya, mungkin yang selama ini berdiri bukan fondasi, tapi dekorasi. Tuhan Yesus memberkati.